Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel PSD. Saya berdoa dan berharap setiap saudara, setiap kita selalu dipelihara dan ditolong oleh Tuhan Sang Pemilik kehidupan itu Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, beberapa hari ini saya tidak bisa berbicara seperti biasanya ya, intonasi saya kurang bagus karena leher saya ada sedikit bermasalah ya, sering gatal ya teman-teman ya. Tapi puji Tuhan, saya merasa hari ini sudah Tuhan bisa pulihkan ya, dan bisa berbicara agak panjang ya. Saya berharap ini terus bisa pulih total ya. Nah saudara-saudara, seperti pada judul yang saudara lihat, seorang berkomentar ya, terhalang dengan penampakan, tidak bisa menikmati doa Pastor Andi Simon, terhalang penampakan ya yang mengganggu dia. Kemarin saya upload video pelayanan Pastor Andi Simon di Malang, saudara ya, di mana banyak orang, dan memang akhir-akhir ini Pastor Andi Simon melayani di beberapa daerah, khususnya di YHS Church. Dan kita tahu bahwa YHS Church adalah satu gereja yang banyak jiwa-jiwa yang datang ke sana. Kenapa? Karena sering saya mengatakan bahwa sesuatu yang disukai itu karena ada sesuatu, saudara ya. Ada rasa, ada orang merasakanlah jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Walaupun dari sisi reform menganggap bahwa pertumbuhan itu gemuk-gemuk tapi tidak sehat, tetapi itu penilaian dia, ya, penilaian subjektif daripada kaum reform. Tapi kalau kita jujur, termasuk saya sekarang berada di YHS Church, di karismatik ya dulunya, dan sampai saat ini masih karismatik dan ada di YHS Church. Saya merasakan sesuatu yang berbeda, saudara, dalam pujian dan penyembahan ya kepada Tuhan, dan terbukti pada saat pandemi pun dengan penjagaan protokol kesehatan yang ketat, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan, dan umat Tuhan masih bisa beribadah ya, dijaga saudara, dan suasana ibadahnya sangat bagus. Oke, baik. Nah saudara, saya akan membacakan komentar, dan ada seorang yang berkomentar seperti pada judul itu. Apa yang dia maksudkan, saudara ya? Apa yang dia maksudkan ya? Oke, saya mulai dari seorang Pak Daris R. Jika pelayanan kasih di Balikpapan ditutup, kebaskanlah debu dari kaki dan tinggalkanlah. Di tempat lain masih banyak tempat dan orang-orang yang merindukan dan mendambakan kehadiran anak manusia lewat perantaraan Pastor Andi Simon, YTC, yang terhormat, yang disayangi oleh banyak orang, terutama oleh Yesus Kristus sendiri. Wow, dia minta dikebaskan ya kakinya Pastor Andi Simon di Balikpapan, saudara. Apa yang akan terjadi kalau sampai Pastor Andi Simon mengembaskan kakinya dan meninggalkan kota Balikpapan ya. Seperti waktu Yesus mengutus ke-12 murid rasul. Kalau ada yang suatu kota, daerah yang menolak engkau, kebaskan debu kaki dari tempat itu. Wow, apa yang akan terjadi, saudara? Kita lanjut. Dari Asriaris Gunawati. Salam melalui Bapak, Pastor Andi Simon, dan lain-lain. Semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus, Yesua Hamasia. Bangsa dan negara Indonesia diberkati Tuhan. Haleluya. Yes. Ada satu komentar yang berkomentar terhadap FKUB ya. Ya, saya akan bacakan komentar dari atas nama Sulkifli. FKUB kelompok orang-orang menuju kebinasaan ya. Nah ini dari komentar yang saya baca ya saudara ya. Waduh, orang berkomentar yang kurang bagus ya terhadap FKUB.
Kemudian ada dari Edu Silalahi. Semakin dihambat semakin merambat. Di balik papan ditutup, debu kaki sudah dikibaskan. Maka seluruh Indonesia akan dijangkau. Akan tetapi celakalah mereka yang menolak dia. Wah, celaka yang menolak pester ya, yang di dalamnya kuasa Tuhan dinyatakan, saudara. Dari Bang Lea Leo. Shalom, gara-gara Pastor Andi penjualan minyak si nyong sepi pembeli. Kasihan ya, ada yang sepi pembelinya ya. Warung-warung, hotel-hotel ya, jalan-jalan ya, ada pengaruhnya lah ya, saudara ya. Kemudian ada dari Onakan ya. Penutupan kemungkinan rencana Tuhan agar pastor tidak menetap di balik papan tetapi pergi untuk memberitakan kebenaran di pelosok-pelosok negeri kepada jiwa-jiwa. Terpujilah nama Tuhan, rencananya tidak terselami. Tuhan Yesus baik. Yes, ya. Banyak orang menganggap, saudara, bahwa ini adalah satu rencana Tuhan agar Pastor Andi masuk ke daerah-daerah, menjangkau daerah-daerah, persis sama pelayanan Tuhan Yesus berkeliling ke kampung-kampung, ke desa-desa, menyembuhkan banyak orang dan melenyapkan banyak penyakit. Itu yang Alkitab ceritakan, saudara. Nah, inilah yang terjadi ya. Jadi Pastor Andi Simon jangan berkecil hati ya. Oke. Nah, ini kita langsung sampai kepada cerita, sesuai bukan cerita, pesan sesuai pada judul ya, saudara ya. Nah, dari Hari Kemilau ya. Nah, berkomentar seperti ini. Jadi nggak konsen nih mengikuti doa Pastor Andi Simon. Itu penampakan wajah, kalau bisa jangan ditampilkan monoton, sangat mengganggu ya. Apa maksudnya itu? Makanya itu seperti pada judul, saudara ya. Jadi itu hanya judul, itu adanya kiasan aja. Tetapi yang dimaksud dari Hari Kemilau ini adalah wajah saya, saudara. Wajah saya kenapa ya? Jadi saya buat video itu ya, saudara lihat. Lalu saya nonton ya. Jadi dalam satu layar itu terlihat saya nonton ya, layarnya Pastor Andi dan orang-orang nonton juga. Nah, kenapa dibuat seperti itu, Bang? Hari Kemilau, Pak, Hari Kemilau. Nah, itu sebenarnya hanya YouTuber yang tahu, atau orang-orang kreator yang bisa mengerti itu. Biasanya kalau orang awam dan bukan kreator tidak akan mengerti itu ya. Jadi saya jelaskan juga ya, tidak sebenarnya sih mungkin perlu, tapi kalau kalian kreator mungkin perlu Anda tahu ya. Jadi setiap kalau saya menggunakan video orang harus seperti itu ya. Ya gampang, sebenarnya gampang kok ya. Kalau tidak mau kalau mau konsentrasi, tutup video saya. Jadi waktu nonton itu kan gini. Nah, tutup ya, supaya konsentrasi kan. Jangan lihat muka saya ya. Jangan lihat muka saya. Tapi saya rasa kalau sesuatu yang bagus di situ mungkin tidak terpengaruh ya, saudara. Oke ya. Jadi sebenarnya itu ya, Pak Hari ya. Nah, itu dari teknik sebagai kreator ya. Karena di bagian studio yang harus kita hindari namanya. Ya, jadi kalau merasa terganggu ya minta maaf, tutup saja wajah saya ya. Tapi jangan karena wajah saya maka jadi jengkel. Nah, jangan ya. Belajar untuk menguasai hati. Kita kan orang Kristen, ada buah roh ya. Terima kasih komentarnya. Oke, saudara, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Pastikan selalu menantikan video-video saya terbaru saya. Jangan lupa subscribe ya, mengikuti channel ini, baik itu di YouTube subscribe dan juga di fanspage di follow atau di subscribe kalau ada tulisan di sana, dan tekan notifikasinya
untuk mendapatkan loncengnya, maksud saya tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video baru, saudara. Oke, terima kasih, kita berdoa. Diberkati umat Tuhan yang ada di media sosial, Tuhan yang melihat tayangan ini, apapun pergumulan mereka, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong dan memelihara kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan, diberikan kelegaan. Pulihkan hubungan-hubungan yang hancur antara suami dan istri, antara anak dan orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan.